Hai sedulur, malam ini Pegawai Histeria kasih kalian film yang judulnya Jaga Pocong nih. Kok pocong dijaga? Emang gak takut? Nah, daripada kepo, mending langsung aja ke alurnya yuk. Sebelum aku mulai, boleh dong klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Film ini dibintangi oleh Acha Septriasa yang berperan sebagai Mila. Mila ini bekerja sebagai suster di salah satu rumah sakit. Nah, kebetulan udah ganti shift nih. Tapi apesnya pas mau pulang, atasannya dateng nyuruh Mila buat ngegantiin infus pasien di rumahnya langsung. Karena Mila ngerasa udah tugas dan kewajibannya, mau gak mau deh dia harus pergi ke sana. Baik, Bu. Naik mobil sendirian, mana hari udah mau gelap lagi. Mila datang ke rumah pasien itu dengan membawa peralatan medisnya. Tapi rumah si pasien ini agak aneh ya guys, kayak rumah yang gak keurus gitu. Pas udah nyampe, Pak Radit ini bilang kalau ibunya udah wassalam. Ya udah, Mila pamitan pulang. Apesnya mobilnya malah mogok. Pak Radit datang nyamperin Mila. Dia minta tolong buat ngemandiin dan ngengafanin jasad ibunya yang namanya Sulastri. Udah gitu, Pak Radit ini minta tolong lagi buat ngejagain jasad ibunya. Katanya sih dia mau ngurus pemakaman ibunya. Ya ampun, bener-bener dah si Radit ini. Untungnya di rumah itu ada anak si Radit yang namanya Novi. Jadi Mila nggak takut-takut amat lah kan. Si Novi ini agak aneh ya guys, pendiam gitu anaknya. Mila mulai denger suara-suara aneh gitu. Tok, tok, tok. Memang Mila ini orangnya gampang penasaran banget. Pergilah dia tuh ngecek sumber suara itu. Kalau kita sih mending kabur aja ya guys. Udah selesai ngecek nih, ternyata nggak ada apa-apa. Yang ada Novi yang nongol di situ. Tapi emang Novi ini anaknya aneh, diajak ngomong pun gak pernah mau ngejawab. Mila mulai agak takut nih. Tiba-tiba piring DJ di rumah itu bunyi sendiri. Ditambah lagi, tali pocong sama kapas hidung jasad Bu Sulastri ini pada lepas. Positif aja lah kan, mungkin tadi Bu Sulastri ini hidup lagi. Tapi pas ngeliat dia udah dipocong, jantungan terus mati lagi deh. Positif ya guys. Mila ngedenger Novi teriak-teriak. Dia panik dong langsung nyamperin si Novi. Novi nunjuk ke lemarinya. Selepas selesai minum di dapur, Mila mau balik ke kamar Novi. Di belakangnya ternyata ada Pocaci lagi nganga. Alhamdulillah, ternyata cuman mimpi guys. Mila bangun, tapi Novi udah gak ada di sampingnya. Paniklah dia nyariin si Novi. Dia ngeliat Novi lari turun tangga. Padahal Novi kan kalau jalan harus dibantu pakai tongkat. Mila ngikutin Novi sampai ke halaman rumah. Dia gak sengaja nginjak tongkat milik Novi. Pas ngeliat ke atas ternyata Mila buru-buru naik nyelamatin si Novi. Asma Novi tiba-tiba kambuh, tapi alat bantu nafasnya ketinggalan di kamar. Mila harus naik lagi ke atas ngambil alatnya. Pas dia ngelihat kaca, ada pocong di belakangnya. Mila noleh. Kan kebiasaan pocongnya nganga terus. Mila buru-buru turun nyamperin si Novi. Tapi anehnya, jasad Bu Sulastri udah ngilang gak tahu kemana. Karena udah makin gak jelas nih, Mila ngebawa Novi. Niatnya sih mau ninggalin tuh rumah. Tapi pas di mobil, tiba-tiba Novi ngilang. Nggak taunya, Novi diseret lagi masuk ke dalam rumah itu. Apes banget dah. Mila masuk lagi ke rumah itu buat nyelamatin si Novi. Tapi nggak taunya si Novi udah kelojotan kayak cacing kepanasan gitu.
Kayaknya sih kesurupan. Dia bilang, "Aku adalah penghuni rumah ini," sambil manjat-manjat dinding kayak monyet. Mila ngeliat ada kain putih kayak kain kafan gitu. Karena penasaran, Mila narik tuh kain. Gak taunya dia ketemu lagi sama pocong nganga itu. Jelas ketakutan, dia lari, malah kesandung. Ya ampun, emang jodoh kali ya, ketemu lagi sama tuh pocong. Mila udah hampir putus asa nih, bingung, keluar juga udah gak bisa. Dia nangis dong. Tapi Mila masih tetap nyariin si Novi. Sampai akhirnya dia ngebuka kotak yang isinya ada beberapa fotonya dan foto Pak Radit yang ternyata udah meninggal dunia. Nggak lama kemudian, Mila diperlihatkan sebuah masa lalu kisah keluarga Bu Sulastri nih. Ternyata keluarga ini punya ilmu memindahkan sebuah roh yang sudah meninggal dimasukkan ke tubuh orang lain. Rupa-rupanya tubuh Pak Radit ini sudah diisi oleh roh Sutisna, yaitu suami Bu Sulastri yang sudah meninggal dunia, guys. Radit juga akan menggunakan tubuh Mila untuk ditempati roh Sulastri. Mendengar hal itu, Mila ketakutan dong. Dia lari ke atap rumah. Di atas dia bingung karena nggak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar cuma jendela kaca. Itu pun nggak bisa dibuka, guys. Nggak pikir lagi dah, langsung diterobos tuh jendela sampai pecah lagi. Untung masih selamat, tapi mana sempat kabur, keburu telat dong. Radit mulai melakukan ritualnya nih, mindahin roh Sulastri ke tubuh Mila. Sekarang Sulastri udah masuk ke tubuh Mila. Keesokan harinya, Novi si bocil ini pengen juga punya tubuh kayak emaknya. Gak lama kemudian, Indah temennya Mila dateng. Dan cerita pun selesai. Kemungkinan tubuh si Indah ini bakal dipakai si Novi, guys. Suster Mila semalam datang ke sini?